Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 14 ayat 6 dan 7a. Kata Yesus kepada Filipus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam sebuah kesempatan, Yesus berbicara secara khusus dengan para rasul terkait tugas Yesus yang segera berakhir. Dan Yesus kembali kepada Bapa di surga. Rasul Thomas pun bertanya tentang jalan ke surga. Lalu Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepada Filipus, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku." Saudara-saudari terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Filipus dan Santo Yakobus. Keduanya merupakan rasul, orang-orang kepercayaan dan sangat dekat dengan Yesus. Rasul Filipus berasal dari Betsaida di Galilea. Sebelum menjadi rasul Yesus, Filipus merupakan seorang murid Yohanes Pembaptis. Kita dalam sebuah kesempatan ketika Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah, Filipus ada di situ. Penginjil Yohanes mengatakan bahwa Yesus memanggil Filipus jadi muridnya persis sehari setelah Yesus memanggil Petrus dan Andreas. Meskipun Injil tidak banyak bercerita tentang Filipus, diketahui bahwa Filipus mewartakan Injil di Frigia, sebuah kota tua di Asia Kecil. Clemens Daru Alexandria mengatakan bahwa Filipus menderita penganiayaan dan disalibkan dengan kepala di bawah, sebagaimana dialami Petrus di Roma pada masa
pemerintahan Kaisar Domitianus tahun 81 sampai tahun 96. Saudara-saudari terkasih, Yakobus tidak kalah hebat dengan Filipus. Namun, Rasul Yakobus yang hari ini dirayakan gereja berbeda dengan Yakobus tua, anak Zebedius. Karena itu, Rasul Yakobus yang hari ini pestanya dirayakan oleh gereja Katolik disebut Yakobus muda, untuk membedakan dia dari Yakobus tua yang terlebih dahulu menjadi rasul. Yakobus muda ini juga dikenal sebagai anak Alfeus dan saudara sepupu Yesus. Ibunya Maria termasuk bilangan wanita-wanita yang senantiasa melayani Yesus. Dalam kitab suci, ia baru dikenal setelah Yakobus tua dibunuh oleh Raja Herodes. Ketika para rasul terpencar untuk mewartakan peristiwa kebangkitan Tuhan dan Petrus mengungsi keluar dari Yerusalem, Yakobus muda tetap tinggal di Yerusalem. Yakobus kemudian jadi uskup Yerusalem yang pertama. Di Yerusalem, orang-orang Yahudi sungguh menghormati dia. Dia diberi julukan oleh orang-orang Yahudi sebagai yang adil karena mengetahui segala hukum Yahudi, dan dia sendiri tetap patuh pada hukum Taurat Musa. Meskipun demikian, sebagai rasul dan uskup, dia sangat menjunjung tinggi segala hukum Kristiani. Saudara-saudari terkasih, Santo Filipus dan Yakobus adalah teladan dalam beberapa hal. Pertama, dalam hal keterbukaan hati kepada Allah. Rasul Filipus dan Rasul Yakobus terbuka menerima ajakan Yesus. Artinya, kita pun diajak membuka hati kepada Allah. Mungkin selama ini ada sesuatu yang kurang atau sesuatu yang belum kita lakukan. Misalnya, kita mempunyai rencana untuk mengunjungi atau menolong seseorang. Kedua, kesetiaan kepada tugas yang diberikan oleh Allah. Santo Filipus dan Yakobus sangat setia kepada Allah sampai mereka rela mati demi iman mereka kepada Yesus dan demi keselamatan sesama. Dengan demikian, kita pun diajak untuk setia dengan iman kita. Setia kepada iman kita tidak sama dengan berdiam diri tanpa melakukan sesuatu. Setia berarti kita menjaga iman kita dan memeliharanya dengan rajin berdoa, mengikuti pertemuan pendalaman iman, atau doa rosario secara pribadi maupun bersama-sama. Ketiga, bersama Santo Filipus dan Yakobus, kita diajak mewartakan Yesus bukan hanya dengan kata-kata, tetapi yang lebih utama dengan bersikap jujur, adil, rela berkorban, dan membantu sesama. Apakah kita sudah meneladani Santo Filipus dan Yakobus yang terbuka kepada Allah, rela berkorban, dan setia menjaga serta memelihara iman? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus,
Engkau memilih Santo Filipus dan Santo Yakobus menjadi rasulmu. Semoga teladan hidup mereka memberikan kami kekuatan untuk membuka diri kepada kehendak dan rencanamu, termasuk orang muda Katolik untuk memilih hidup sebagai imam, bruder, maupun suster. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.